Permata TV YouTube Indonesia dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini diangkat dari karya besar Esa Mintarja yang sangat populer di masanya. Berlatar belakang kisah tanah Jawa masa lampau dengan judul Kisah Arya Manggada. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-134. Selamat menikmati. Di akhir kisah sebelumnya disebutkan, pertempuran di barak itu sebagian besar sudah berhenti. Namun Ki Sroyotopo sama sekali tidak menghiraukannya. Sementara itu, Ki Carang Aking tidak ingin dianggap licik dengan melibatkan orang lain dalam pertempuran itu. Namun Ki Carang Aking itulah yang kemudian tidak ingin bertempur terlalu lama. Jika yang lain telah berhenti, maka ia pun ingin segera berhenti, apapun yang terjadi. Dengan mengerahkan segenap kemampuan ilmu puncaknya, maka Ki Carang Aking telah meloncat menyerang lawannya, Ki Sroyotopo. Sementara Ki Sroyotopo yang melihat sikap lawannya itu pun segera mempersiapkan diri untuk membentur ilmu orang tua perawat kuda itu. Benturan yang keras pun telah terjadi pula. Namun ternyata bahwa tataran ilmu Ki Sroyotopo masih selapis di bawah tataran ilmu Ki Carang Aking. Dengan demikian maka Ki Sroyotopo itu telah terlempar beberapa langkah. Ia pun kemudian jatuh terguling dengan derasnya. Ia tidak dapat mengelak sama sekali ketika kepalanya kemudian membentur batu bebatur bangunan induk barak itu. Sementara itu Ki Carang Aking tergetar dan terdorong surut, tetapi ia masih tetap tegak meskipun ia harus mengatasi perasaan sakit yang menyengat dadanya. Ki Sroyotopo tidak sempat mengadu, bukan saja karena hentakan ilmu lawannya, tetapi kepalanya yang membentur batu di bebatur rumahnya itu telah mengalirkan darah. Pada itu, Manggada yang masih bertempur melawan saudara seperguruan Wiro Sabet yang berwajah tampan itu berkata, "Nah, apakah kau masih belum akan menyerah? Persetan!" Geramnya, "Aku tidak peduli apakah mereka nanti akan membunuhku, tetapi kau juga harus mati." Dengan ganasnya orang itu pun kemudian telah menyerang Manggada. Namun Manggada yang telah sampai pada tingkat tertinggi ilmunya itu menjadi sangat lihat. Tubuhnya menjadi lentur dan geraknya menjadi semakin cepat. Orang berwajah tampan itu sama sekali tidak sempat menyentuh tubuh Manggada. Namun tiba-tiba orang itu pun berkata, "Hei, anak sombong, cari senjata. Kita akan bertempur dengan senjata." Manggada termangu-mangu sejenak. Namun kemudian Ki Kertosono telah melemparkan pedangnya kepada anaknya. Sementara orang berwajah tampan itu telah menggenggam pedang pula. Namun justru karena itu, maka pertempuran itu menjadi semakin cepat berakhir. Kemampuan dan kecepatan gerak Manggada ternyata tidak dapat diimbangi oleh lawannya. Karena itu, maka ujung pedang Manggada pun segores demi segores telah mengoyak tubuh orang berwajah tampan itu. Tetapi tidak ada tanda-tanda bahwa lawannya itu akan menyerah. Bahkan sambil mengumpat-umpat, orang itu bertempur semakin liar. Meskipun darah telah mengalir membasahi pakaiannya.
Manggada yang muda itu ternyata tidak dapat mengekang dirinya lagi. Ia menjadi semakin benci kepada lawannya yang tidak tahu diri itu. Karena itu, maka sebuah loncatan panjang dengan pedang yang lurus terjulur ke arah dada telah mengakhiri pertempuran itu. Demikian orang itu roboh di tanah, maka pertempuran di barak itu benar-benar telah berhenti. Laksono yang berdiri termangu-mangu melihat ketika orang yang pernah menangkapnya dan membawanya masuk ke dalam barak itu bersama dengan Manggada. Dua orang di antaranya telah terluka, meskipun tidak terlalu parah. Namun seorang murid Ki Carang Aking pun telah terluka pula. Di samping mereka itu, pertempuran itu memang tidak dapat menghindari korban. Seorang anak muda Gemawang telah gugur, di samping beberapa orang yang terluka. Dua di antaranya terhitung parah. Sementara itu, seorang anak muda Rejondani juga gugur. 3 orang terluka cukup parah, termasuk seorang saudagar kawan anak Ki Demang. Meskipun pertempuran itu telah selesai, tetapi masih ada persoalan lain yang harus diselesaikan. Orang-orang yang menyerah itu akan menjadi persoalan pula bagi Gemawang dan Rejondani. Namun demikian, maka ancaman-ancaman dan ketakutan tidak akan melanda padukuhan Gemawang lagi. Orang-orang Gemawang akan menikmati lagi sejuknya kampung halaman mereka. Sementara itu, Wiro Sabet telah menunjukkan di mana disimpan perhiasan-perhiasan yang bukan saja telah mereka rampok dari anak Ki Demang Rejondani dan kawan-kawannya itu, tetapi juga yang pernah mereka rampok dari banyak orang. Pembicaraan antara Ki Joko Boyo Gemawang dan Ki Demang Rejondani menimbulkan kesepakatan bahwa orang-orang yang tertawan itu untuk sementara akan dibawa ke Rejondani. Justru karena Rejondani tidak mengalami guncangan-guncangan sebagaimana dialami oleh Gemawang dan bahkan Kademangan Kalegen. Namun Ki Demang Rejondani itu minta agar khususnya Wiro Sabet dan saudara seperguruannya yang masih ada dibawa ke Gemawang. Di Gemawang ada orang-orang berilmu tinggi, berkata Ki Demang. Bukankah Rejondani dapat minta bantuan Ki Carang Aking? Bertanya Ki Pandi, tetapi Ki Carang Aking tersenyum sambil menjawab. Seperti burung yang terlepas dari sangkarnya, aku akan terbang jauh menembus mega-mega putih. Sayapku sudah terlalu lama terkekang di barak buruk itu. Tidak seorang pun yang dapat mengekangnya. Ki Carang Aking memang tidak akan dapat bertahan terlalu lama di suatu tempat. Di hari-hari berikutnya, maka Gemawang telah mulai dengan menata diri kembali. Bayangan ketakutan telah hilang seperti embun yang disengat oleh panasnya sinar matahari. Di padukuhan, Ki Joko Boyo telah mengizinkan Wiro Sabet untuk menempati rumahnya kembali bersama anaknya, Pitekso, bersama 3 orang pengikutnya yang telah dikalahkan oleh Laksono. Baru kemudian hal itu diketahui oleh Wiro Sabet dan Pitekso, tetapi mereka tidak menjadi heran karena Laksono mampu mengalahkan saudara seperguruan Wiro Sabet. Namun Sampurno, Manggada, dan Laksono sempat tertawa ketika mereka mendengar cerita Tantri tentang Wiseso yang mencoba untuk memaksanya mengikutinya ke rumah neneknya. Sejak saat itu,
Wiseso tidak pernah datang lagi. Berkata Tantri. Laksono mengangguk-angguk. Tiba-tiba wajahnya nampak bersungguh-sungguh, tetapi ia tidak mengatakan sesuatu. Namun ternyata untuk mendapatkan kembali kampung halaman yang sejuk, tentram dan damai serta sejahtera, masih banyak sekali yang harus dikerjakan. Di timur matahari mulai membayangkan sinar paginya yang sejuk ketika Manggada dan Laksono keluar dari regol halaman. Mereka melihat beberapa orang berjalan dengan tenang di jalan Padukuhan. Di wajah mereka tidak lagi membayang kecemasan dan ketakutan. Dua orang perempuan yang nampaknya akan pergi ke pasar sempat bergurau. Suara tertawa mereka yang renyah disahut oleh kicau burung kepodang yang hinggap di pelepah daun pisang. Padukuhan Gemawang memang mulai tersenyum. Orang-orang yang pergi ke sawah pun tidak lagi nampak tergesa-gesa dengan wajah yang cemas. Manggada dan Laksono pun kemudian melangkah menyusuri jalan Padukuhan. Mereka memang akan pergi ke sawah untuk membuka pematang mengairi batang padi yang mulai berbunga. Manggada dan Laksono sengaja berjalan lewat depan rumah Wiro Sabet, rumah yang sudah mulai dihuni lagi oleh pemiliknya setelah untuk beberapa lama ditinggalkan dan dibiarkan kosong dan kotor. Sampah berserakan di mana-mana, kayu-kayu kering yang dibiarkan teronggok di bawah pepohonan. Namun pohon duet dan manggis di rumah Wiro Sabet itu tetap berbuah. Ketika keduanya berjalan di depan regol, tiba-tiba saja keduanya ingin singgah. Keduanya mendengar suara sapu lidi di halaman rumah yang pintu regolnya masih tertutup. Perlahan-lahan Manggada mendorong pintu regol yang ternyata tidak diselarak itu. Dari sela-sela pintu yang sedikit terbuka itu, Manggada melihat Pitekso yang sedang menyapu halaman terkejut. Tetapi demikian Pitekso itu melihat Manggada dan Laksono yang kemudian melangkah masuk. Maka anak muda itu pun tersenyum. Aku tidak sengaja mengejutkanmu, berkata Manggada. Aku tahu, jawab Pitekso yang berhenti menyapu. Tetapi jantungku yang menjadi rapuh sekarang membuat aku mudah sekali terkejut. Lupakan, desis Manggada. Masih banyak yang harus kau lakukan. Bukankah umurmu tidak terpaut banyak dengan umur kami berdua? Kau tidak pernah terperosok ke dalam kubangan yang mengotori tubuh dan jiwamu, berkata Pitekso. Tetapi yang penting sekarang, apa yang akan kita kerjakan kemudian? Jawab Manggada. Pitekso mengangguk kecil, sementara Laksono pun berkata, bangkitlah, anak-anak muda Padukuhan ini ternyata dapat menerima kau kembali di antara mereka. Pitekso memandang Laksono sekilas, tetapi kemudian pandangan matanya terlempar jauh ke sudut halamannya. Suaranya yang parau terdengar ragu. Apakah mereka benar-benar memaafkan keluarga kami? Atau sekedar meredam dendam di dalam hati yang setiap saat akan meledak dan membakar keluarga kami? Mungkin ada orang yang mendendammu. Mungkin keluarga dari korban yang jatuh ketika kami datang ke barakmu. Tetapi jika kau kembali memasuki kehidupan wajar dan membuktikan bahwa kau telah berubah, maka dendam itu akhirnya akan terkikis oleh kenyataan itu. Pitekso tersenyum betapapun pahitnya. Katanya, aku berterima kasih kepada kalian berdua. Kalian telah memberi kesempatan kepada kami untuk menatap masa depan. Segala sesuatunya tentu tergantung kepada kami. Apakah kami dapat mempergunakan kesempatan ini dengan baik atau tidak?
Tataplah hari depanmu dengan tegar, desis Manggada sambil menepuk bahu Pitekso. Pitekso mengangguk. Ki Jogoboyo dan Sampurno benar-benar telah memaafkan kau dan Paman Wirosabet. Bukankah kau rasakan itu? Pitekso mengangguk pula. Katanya, iya, aku merasakannya. Ayah juga merasakannya. Tetapi sampai sekarang ayah masih lebih senang mengurung diri di dalam rumah dengan pintu yang tertutup. Ajak Paman Wirosabet keluar. Aku yakin kalian akan diterima dengan baik oleh seisi padukuhan. desis Manggada. Pitekso mengangguk-angguk. Sudahlah, berkata Manggada kemudian. Aku akan mengairi sawahku. Padi sedang berbunga. Jika terlambat, maka hasilnya tentu kurang baik. Pitekso memandang wajah Manggada dengan kerut di dahi. Dengan ragu, ia berkata, apakah Ki Bekel masih mengakui bahwa sawah ayah itu masih tetap menjadi milik ayah? Ya, seharusnya demikian. Bukankah sampai sekarang sawah Paman Wirosabet masih kering dan tidak ditanami sejak Paman Wirosabet meninggalkan padukuhan ini? Iya, jawab Pitekso. Sawah itu kini menjadi tempat anak-anak menggembala kambing. Tetapi sudah tentu bukan berarti bahwa kalian tidak boleh menanaminya lagi. Jawab Manggada. Pitekso mengangguk-angguk, tetapi ia masih tetap nampak ragu. Manggada yang melihat keraguan di sorot mata Pitekso itu pun berkata, baiklah, aku akan menghubungi Ki Jogoboyo untuk meyakinkan apakah sawahmu itu dapat digarap lagi. Pitekso menarik nafas panjang. Dengan nada dalam ia berkata, terima kasih. Berapa kali lagi aku harus mengucapkan terima kasih kepada kalian? Sudahlah, jangan berlebihan. Kita akan bersama-sama hidup dalam suasana yang lebih baik di padukuhan ini. Kami akan berusaha berbuat sebaik-baiknya. Kami benar-benar berharap bahwa kami dapat diterima oleh para penghuni padukuhan ini. Penghuni padukuhan ini bukannya pendendam, Pitekso. Kecuali ayah dan Paman Surogentong. Jangan sebut lagi, potong Laksono. Lalu katanya, nah, marilah kita akan pergi ke sawah. Nanti dari sawah kami akan singgah. Pohon duet itu seakan-akan tidak berdaun lagi. Kamilah yang selama ini memetik duet dan manggis dari halaman ini. Tentu saja atas izin Paman Wirosabet. Ketika kemudian Manggada dan Laksono meninggalkan halaman itu, maka Pitekso mengantar mereka sampai ke regol halaman. Demikian keduanya terjun ke jalan, maka Pitekso melanjutkan kerjanya, menyapu halaman rumahnya yang terhitung cukup luas. Di hari-hari berikutnya, Manggada dan Laksono memang berusaha untuk membawa Pitekso kembali ke dalam pergaulan anak-anak muda. Sebagian dari anak-anak muda padukuhan itu masih saja dibayangi oleh ketakutan, justru karena Pitekso anak Wirosabet. Tetapi tingkah laku Pitekso memang meyakinkan anak-anak muda di Gemawang bahwa Pitekso memang sudah berubah. Seperti yang dijanjikan kepada Pitekso, maka Manggada dan Laksono telah menemui Ki Jogoboyo. Mereka telah membicarakan tentang sawah dan pategalan milik Wirosabet dan Surogentong. Apakah Wirosabet diperbolehkan menggarap sawahnya kembali? Ki Jogoboyo mengangguk-angguk. Katanya, mereka perlu makan. Karena itu menurut pendapatku, biarlah mereka menggarap sawah mereka. Karena Surogentong sudah tidak ada lagi, maka miliknya memang akan diwarisi oleh kemenakannya, Pitekso. Manggada dan Laksono mengangguk-angguk.
Ternyata Ki Jogoboyo cukup bijaksana. Ia memang bukan pendendam sebagaimana diduganya. Bahkan sikap Sampurno tidak berbeda dengan sikap ayahnya. Ia menganggap bahwa Wiro Sabet memerlukan bekal untuk dapat tetap hidup. Jika hidup Paman Wiro Sabet dan Pitekso mengalami kesulitan dan bahkan tidak dapat memenuhi kebutuhannya sehari-hari, maka mereka akan dapat terperosok kembali ke dalam dunianya yang gelap. Karena di samping mendendam orang-orang Gemawang, maka mereka telah hidup di antara para perampok, penyamun dan penjahat-penjahat yang lain, bahkan bersama para pengikut Ki Sopo Aruh, berkata Sampurno. Nah, biarlah aku menemuinya, berkata Ki Jogoboyo. Tetapi sebaiknya aku berbicara dengan Ki Bekel. Apa gunanya? Desis Sampurno. Selama ini Ki Bekel tidak berbuat apa-apa. Ia selalu dibayangi oleh keraguan-raguan. Bahkan menurut pendapatku, bukan keraguan-raguan karena ia membayangkan kerusakan, korban dan bencana yang dapat menimpa padukuhan ini, tetapi ketakutan yang amat sangat. Jangan begitu, berkata Ki Jogoboyo. Apapun yang dilakukan, tetapi ia masih tetap Bekel padukuhan Gemawang. Bukankah bukan hanya Ki Bekel yang berlaku seperti itu? Apa yang telah dilakukan oleh Kademangan Kalegen, justru Ki Demang Rejondani yang dengan serta-merta bersedia membantu kita tanpa perasaan takut sama sekali, meskipun ia sadar siapakah yang bakal dihadapi. Meskipun Ki Demang mempunyai alasan tersendiri, bukankah ia juga berusaha untuk mendapatkan kembali benda-benda yang sangat berharga yang dirampok oleh Ki Sopo Aruh dan orang-orang dari barak itu? Sahut Sampurno. Bukan hanya itu, aku melihat sikap jujur pada Ki Demang Rejondani, sahut Ki Jogoboyo. Sampurno tidak menjawab. Ia hanya mengangguk-angguk kecil. Ketika kemudian Manggada dan Laksono meninggalkan rumah Ki Jogoboyo, maka seperti yang dikatakannya, Ki Jogoboyo pun telah pergi ke rumah Ki Bekel. Bagaimanapun juga sikap Ki Bekel sebelumnya, tetapi ia masih tetap diakui sebagai Bekel padukuhan Gemawang. Kedatangan Ki Jogoboyo telah diterima oleh Ki Bekel Gemawang di Pringgitan. Dengan sikap seorang pemimpin, Ki Bekel pun bertanya, apakah keperluan Ki Jogoboyo menghadap aku sekarang ini? Ki Bekel, jawab Ki Jogoboyo yang kemudian telah menceritakan keperluannya datang untuk menemui Ki Bekel. Ki Bekel mendengarkan keterangan Ki Jogoboyo dengan dahi yang kadang-kadang berkerut. Dengan menggarap sawahnya kembali, maka Wiro Sabet akan dapat hidup bersama keluarganya. Bibir Ki Bekel tiba-tiba telah mencibir. Apakah ia mengira bahwa ia dapat berbuat apa saja di padukuhan ini? Ia sudah berkhianat dan bahkan merusak tata kehidupan padukuhan ini. Sekarang dengan enaknya, ia ingin minta sawah dan pategalannya kembali. Tidak, sawah dan pategalannya, bahkan rumah dan halamannya akan menjadi milik padukuhan. Aku bukan seorang pendendam, tetapi ia sudah terlalu lama membuat kepalaku menjadi pusing. Jika saja aku tidak mempunyai daya tahan yang tinggi, maka aku tentu sudah menjadi gila karena tingkah lakunya yang buruk itu. Jadi maksud Ki Bekel? Bertanya Ki Jogoboyo. Sudah aku katakan, sebagai hukuman atas pengkhianatannya, maka sawah, pategalan, rumah, halaman dan segala kekayaannya akan dirampas dan menjadi milik padukuhan. Ki Bekel, berkata Ki Jogoboyo. Ia sudah menyatakan diri untuk meninggalkan dunianya yang gelap itu. Ia sudah berjanji untuk hidup dengan baik.
Sebagaimana orang lain penghuni padukuhan ini, ia sudah menyesali segala perbuatannya. Sebenarnya lah bahwa yang sama sekali tidak terkendali adalah Suro Gentong, bukan Wiro Sabet. Begitu mudahnya orang mendapatkan pengampunan? Bertanya Ki Bekel. Aku harus bersikap adil. Yang memberikan lebih bagi padukuhan ini akan mendapatkan lebih pula. Yang berkhianat tentu akan mendapatkan hukumannya. Wiro Sabet bukannya baru sekarang melakukan dosa yang besar bagi padukuhan ini. Ketika ia melarikan diri, maka ia telah meninggalkan noda pula di padukuhan ini. Iya, jawab Ki Jogoboyo. Ketika itu Wiro Sabet telah melukai aku. Ki Bekel mengerutkan dahinya. Ia mengingat-ingat sebentar. Lalu katanya, "Ya, ia sudah melukai Ki Jogoboyo. Kemudian ia telah berkhianat. Dengan susah payah aku harus berusaha mengatasinya. Sehingga akhirnya ketenangan dapat diperoleh kembali oleh padukuhan ini." Siapakah yang menangkap Wiro Sabet menurut pendapat Ki Bekel? Tiba-tiba saja Ki Jogoboyo bertanya. Ki Bekel menjadi gagap, namun kemudian jawabnya, "Oh, itu memang kewajiban Ki Jogoboyo. Tetapi segala perbuatan, sikap dan tingkah laku bebahu padukuhan ini tentu di bawah tanggung jawabku." Ki Bekel benar, jawab Ki Jogoboyo. Karena itu maka aku harus datang menghadap dan mohon persetujuan Ki Bekel tentang sawah dan pategalan milik Wiro Sabet. Keputusanku tetap, berkata Ki Bekel. Baiklah, aku akan menyampaikan keputusan Ki Bekel kepada Wiro Sabet. Aku akan mengatakan bahwa Ki Bekel tidak sependapat untuk menyerahkan kembali sawah dan pategalan Wiro Sabet ke tangannya. Tetapi keputusan ini aku dasarkan atas jabatanku, bukan aku pribadi. Ya Ki Bekel, jawab Ki Jogoboyo. Dengan demikian, maka kita semuanya harus mengamankan keputusan itu. Semua orang padukuhan ini, terutama para bebahu, apalagi Ki Jogoboyo, yang memang mempunyai tugas khusus untuk menjaga ketenangan dan ketertiban di padukuhan ini. Baik Ki Bekel, aku akan berusaha. Tetapi tentu saja kemampuan dan tenagaku terbatas. Sementara Wiro Sabet dan saudara-saudara seperguruannya akan semakin mendendam. Maksud Ki Jogoboyo? Bertanya Ki Bekel. Aku tidak bermaksud apa-apa. Aku hanya mengatakan bahwa dendam Wiro Sabet akan membakar jantungnya kembali. Jawab Ki Jogoboyo. Adalah tugas Ki Jogoboyo untuk menangkapnya dan memenjarakannya, berkata Ki Bekel dengan wajah yang tegang. Tentu Ki Bekel, tetapi sudah aku katakan bahwa kemampuan dan tenagaku terbatas. Apalagi Wiro Sabet sudah mendendamku sampai ke ujung rambutnya. Jika besok atau lusa, saudara-saudara seperguruannya datang membunuh aku, maka segala sesuatunya tentu terserah kepada Ki Bekel. Mungkin Ki Bekel dapat menunjuk orang lain yang lebih baik dari aku, atau Ki Bekel akan menanganinya sendiri. Tetapi bukankah Ki Jogoboyo mampu melawan mereka? Suara Ki Bekel mulai bergetar. Mungkin seorang melawan seorang, aku mampu mengimbangi kemampuan Wiro Sabet. Tetapi jika datang 2 orang, 3 orang, 4 orang dengan beberapa orang pengikut, atau mereka memakai cara yang lama dengan menakut-nakuti seisi padukuhan, termasuk Ki Bekel. Wajah Ki Bekel menjadi tegang. Untuk beberapa saat ia berdiam diri, namun kemudian suaranya menjadi semakin gagap. Bukankah Ki Jogoboyo pernah mengalahkan Wiro Sabet dan bahkan membunuh Suro Gentong? Suatu kebetulan Ki Bekel. Ada beberapa orang datang membantu.
Ki Pandi dengan kedua ekor harimau peliharaannya yang garang tetap terkendali. Ki Carang Aking dengan dua orang muridnya, Ki Citrobowo dengan anaknya, dan Ki Demang Rejondani yang kebetulan mempunyai kepentingan yang sama. Tanpa mereka, maka padukuhan ini akan dihancurkan sampai lumat. Bagaimana dengan Ki Kertosono, anaknya dan anakmu? Aku akan menyuruh istri dan anak-anakku mengungsi. Jika Wiro Sabet dan saudara-saudara seperguruannya datang mengamuk, biar aku sajalah yang dibunuhnya. Sementara Ki Kertosono, entahlah apakah ia masih bersedia bertempur lagi atau tidak. Ki Bekel memang menjadi kebingungan. Dengan suara yang bergetar, ia berkata, orang-orang itu harus tetap bersedia melawan Wiro Sabet. Bahkan sekarang, mereka aku perintahkan untuk menangkap Wiro Sabet sebelum ia membuat keributan di padukuhan ini lagi. Mereka tidak berkewajiban untuk mematuhi perintah Ki Bekel, karena mereka bukan penghuni padukuhan ini. Tetapi mereka ada di sini sekarang, bentak Ki Bekel. Ki Jogoboyo yang sudah menahan diri itu mengerutkan dahinya. Ia tidak senang dibentak dengan kasar oleh Ki Bekel sekalipun. Karena itu maka katanya, jika Ki Bekel ingin memberikan perintah itu kepada mereka, berikan langsung kepada mereka. Tetapi jika kemudian mereka justru berpihak kepada Wiro Sabet dan bahkan termasuk aku, itu terserah kepada Ki Bekel. Gila! Apakah kau sudah gila? Bertanya Ki Bekel. Mungkin aku sudah gila, tetapi aku ingin menyelamatkan diri dan keluargaku, jawab Ki Jogoboyo. Wajah Ki Bekel menjadi pucat, sementara Ki Jogoboyo berkata, jika Ki Bekel tidak senang dengan sikapku, aku minta Ki Bekel memberhentikan aku dan menggantinya dengan orang lain yang memiliki kemampuan yang tinggi untuk melawan Wiro Sabet. Tetapi itu tidak mudah, jawab Ki Bekel. Aku minta diri. Aku datang untuk minta agar Ki Bekel menyetujui menyerahkan kembali tanah dan pategalan Wiro Sabet kepadanya. Hanya itu. Jika Ki Bekel tidak setuju, itu terserah. Tetapi akibatnya terserah pula kepada Ki Bekel. Aku memilih dipecat saja, karena aku tidak ingin mengorbankan keluargaku. Ki Bekel menjadi bingung ketika Ki Jogoboyo beringsut. Maka Ki Bekel itu pun berkata, tunggu Ki Jogoboyo. Apalagi yang ditunggu? Bukankah keputusan Ki Bekel tetap? Sebaiknya aku pulang saja mempersiapkan pengungsian istri dan anak-anakku. Aku mohon Ki Bekel menghubungi langsung orang-orang yang telah membantu membebaskan padukuhan ini dari tekanan, ketakutan, dan kecemasan. Itu jika mereka masih ada di padukuhan ini serta bersedia. Pokoknya terserah kepada Ki Bekel. Tetapi itu kewajibanmu, teriak Ki Bekel. Bukankah sudah aku katakan, pecat saja aku? Aku tidak memecatmu, tetapi aku memerintahkan kau berbuat sesuatu. Kalau Ki Bekel tidak memecatku, aku meletakkan jabatan. Tunggu, minta Ki Bekel. Apalagi yang harus kita bicarakan? Bertanya Ki Jogoboyo. Tetapi jangan pergi dahulu, kita belum selesai. Ki Bekel menjadi gagap. Sebenarnya tidak banyak persoalan yang harus kita putuskan hari ini. Mengizinkan Wiro Sabet menggarap sawah dan pategalannya lagi. Itu saja. Jika Ki Bekel memutuskan setuju, maka tidak ada persoalan lagi. Tetapi jika tidak, maka padukuhan ini akan memasuki kembali suasana sebagaimana pernah kita alami. Ki Bekel menjadi berdebar-debar. Suasana yang baru saja dialami oleh padukuhan itu benar-benar sangat menakutkan baginya. Bahkan ia tidak dapat berbohong kepada dirinya sendiri bahwa segala sesuatunya Ki Jogoboyo lah yang telah mengatasinya.
Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silakan ikuti terus kisah Arya Manggada pada kesempatan berikutnya. Sampai jumpa.